Dihina dan direndahkan oleh bosnya sendiri di depan banyak orang. Inilah nasib seorang office boy tampan bernama Aditya, yang kepergok sedang asyik membaca buku saat jam kerja. Sang CEO, Anissa, seorang janda cantik yang terkenal dingin, murka besar. Namun, apa jadinya jika buku yang dibaca Aditya itu bukanlah buku sembarangan? Dan apa yang terjadi ketika Anissa tahu bahwa di balik seragam office boy itu, tersimpan rahasia besar yang justru akan menyelamatkan perusahaannya dari kehancuran? Musik jeda lembut. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions. Kisah ini akan mengaduk-aduk perasaan Anda. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kami ingatkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar Anda di bawah. Kami doakan, bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, semoga dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah, kesehatan yang sempurna, keberkahan dalam hidup, dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga, tulis di kolom komentar, Anda sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja? Insya Allah, doa kita semua bisa terkabul dengan kehendak Tuhan, Sang Pemilik alam semesta. Baik, mari kita mulai ceritanya. Pagi di Jakarta tak pernah tidur. Di antara hutan beton pencakar langit di kawasan Sudirman, berdirilah Nusantara Tower, sebuah simbol kemegahan bisnis ibu kota. Di lantai 35, lantai para eksekutif, denyut kesibukan terasa begitu cepat. Karyawan berdasi mahal dan sepatu mengkilap berlalu lalang dengan langkah tergesa. Di tengah kemewahan itu, ada Aditya. Seorang pemuda berwajah tampan dan berperawakan tegap, namun terbalut seragam abu-abu oranye khas seorang office boy atau pramu kantor. Aditya adalah sosok yang disukai hampir semua karyawan di lantainya. Ia pendiam, sopan, dan selalu mengerjakan tugasnya membersihkan ruangan atau mengantar dokumen dengan sigap dan teliti. Tak pernah ada keluhan atas kinerjanya. Namun, Aditya memiliki satu kebiasaan yang membuat beberapa orang mengernyitkan dahi. Ia selalu membawa tas ransel usang yang tampak berat. Kapanpun ada waktu senggang, entah itu di jam istirahat atau di sela-sela menunggu panggilan, Aditya akan mencari sudut ruangan yang tenang, biasanya di dekat dapur kantor atau di tangga darurat. Ia akan mengeluarkan sebuah buku yang sangat tebal, bersampul gelap dan kaku. Ini bukan novel roman picisan atau buku komik. Buku itu penuh dengan diagram, angka, dan istilah-istilah yang rumit. Aditya akan tenggelam di dalamnya, matanya bergerak cepat, seolah sedang melahap setiap kata. Ia seakan membangun dunianya sendiri, terisolasi dari hiruk-pikuk kantor. Sementara itu, di ruangan paling mewah di sudut lantai 35, seorang wanita cantik sedang memijat pelipisnya. Dialah Anissa, CEO Nusantara Group. Di usianya yang baru menginjak awal 30-an, Anissa harus memikul beban yang sangat berat. Ia mewarisi perusahaan itu secara tiba-tiba setelah suaminya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Di kantor, Anissa dijuluki si Ratu Es. Bukan tanpa alasan. Ia memimpin dengan tangan besi, menuntut kesempurnaan, dan hampir tidak pernah tersenyum. Ia dingin, tegas, dan sangat kaku. Anissa harus bekerja 2 kali lebih keras untuk membuktikan kepada dewan direksi yang didominasi pria tua, bahwa ia pantas menduduki kursi itu. Pagi itu, Anissa sedang pusing 7 keliling. Perusahaannya terancam kehilangan investor besar dari luar negeri. Ada indikasi kebocoran dana besar-besaran di internal perusahaan, namun tim auditor terbaiknya pun belum mampu menemukan di mana letak masalahnya. Ia merasa tertekan, marah, dan sendirian. Di tengah frustrasinya, ia membanting tumpukan berkas di mejanya, tak menyadari bahwa nasibnya akan segera bersinggungan dengan si office boy pendiam yang sedang asyik membaca buku. Pintu ruang rapat utama terbanting terbuka. Anissa keluar dengan wajah memerah menahan amarah. Rapat barusan adalah bencana. Para investor tidak puas dengan penjelasannya tentang audit internal yang buntu. Mereka memberinya tenggat waktu 1 minggu, atau mereka akan menarik seluruh dana investasi mereka. Ini adalah pukulan telak bagi Anissa. Di belakangnya, Rian, sang manajer operasional, tergopoh-gopoh mengikuti. Rian adalah tipe penjilat ulung, pria yang selalu tahu cara mencari muka dan memanfaatkan situasi. Ia tahu Anissa sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, dan ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan loyalitasnya. Sabar, Bu Anissa. Mereka memang keterlaluan.
Tim kita sudah bekerja keras, ujarnya, mencoba terdengar simpatik, padahal ia sendiri punya andil dalam kekacauan laporan keuangan itu. Anissa tidak menggubrisnya. Ia berjalan cepat dengan sepatu hak tingginya yang beradu ritmis dengan lantai marmer, menciptakan gema yang menegangkan di koridor yang sepi itu. Pikirannya berkecamuk. Ia harus menemukan sesuatu. Ia butuh kambing hitam. Atau lebih baik lagi, ia butuh solusi, dan ia butuhnya sekarang. Kemarahannya sedang mencari pelampiasan. Langkahnya membawanya melewati area pantry atau dapur kantor, tempat di mana para karyawan biasa mengambil kopi. Saat itulah, matanya menangkap sebuah pemandangan yang seketika menghentikan langkahnya. Di sudut pantry, duduk di sebuah kursi sederhana, adalah Aditya, si office boy. Ia tampak begitu tenang, begitu damai, sangat kontras dengan badai di dalam diri Anissa. Aditya sedang duduk sedikit membungkuk, matanya terpaku pada buku tebal bersampul gelap yang terbuka di pangkuannya. Ia sama sekali tidak menyadari kehadiran sang CEO yang sedang berdiri hanya beberapa meter darinya. Sesekali, jarinya mengetuk-ngetuk halaman buku itu, bibirnya bergerak-gerak kecil seolah sedang menghafal sesuatu. Bagi Anissa, pemandangan itu adalah sebuah hinaan. Di saat perusahaan berada di ujung tanduk, di saat ia mempertaruhkan segalanya, seorang bawahan rendahan justru sedang bersantai-santai, asyik membaca buku seolah tak punya beban. Ryan, yang berdiri di samping Anissa, mengikuti arah pandang bosnya. Ia melihat Aditya, dan senyum licik langsung tersungging di bibirnya. Anak itu lagi, Bu, desisnya. Selalu begitu kalau tidak ada yang mengawasi. Malas-malasan, makan gaji buta. Ucapan Ryan bagaikan bensin yang disiram ke api amarah Anissa. Matanya menyipit. Rahangnya mengeras. Ia tidak peduli lagi. Ini adalah puncak dari rasa frustrasinya. Dengan langkah-langkah lebar dan penuh emosi, Anissa menghampiri Aditya. Ryan mengikuti di belakangnya, siap menikmati pertunjukan. Aditya. Suara Anissa tajam, dingin, dan penuh amarah, membelah keheningan pantry. Aditya tersentak kaget. Fokusnya yang tadinya terkunci rapat di dalam buku, kini pecah berantakan. Ia mendongak dan matanya langsung bertemu dengan tatapan murka Anissa. Di sebelahnya, Ryan berdiri dengan senyum mengejek. Aditya buru-buru berdiri, buku tebal itu masih di tangannya. Ia gugup, "Maaf, Bu saya." "Diam kamu," potong Anissa. Ia melangkah maju, jaraknya kini hanya sejengkal dari Aditya. Wajahnya yang cantik tampak mengeras. "Jadi ini yang kamu kerjakan di saat perusahaan sedang sibuk? Di saat semua orang bekerja keras, kamu malah duduk santai di sini baca buku novel?" "Hah? Ini bukan novel, Bu," coba Aditya menjelaskan dengan suara pelan. "Saya tidak peduli," bentak Anissa lagi. Emosinya sudah diubun-ubun. "Kamu itu office boy, digaji untuk bersih-bersih, untuk mengantar surat, bukan untuk duduk-duduk membaca seperti seorang intelek." Ryan, melihat kesempatan ini, langsung menimpali. "Benar itu, Bu Anissa. Sudah saya bilang dari lama, anak ini pemalas. Mungkin dia pikir karena wajahnya tampan, dia bisa seenaknya di kantor ini. Harus diberi pelajaran, Bu." Api amarah Anissa semakin berkobar mendengar komporan Ryan. Tanpa berpikir panjang, ia melayangkan tangannya. Bukan menampar, tapi ia merebut dengan kasar buku tebal yang dipegang Aditya. Aditya terkejut, mencoba menahannya, namun cengkeraman Anissa terlalu kuat. "Buku ini," geram Anissa. Dan dengan sekali sentakan, ia membanting buku itu keras-keras ke lantai marmer. Suara buku yang menghantam lantai terdengar begitu nyaring di koridor yang hening itu. Beberapa karyawan yang kebetulan lewat, langsung terdiam, terpaku di tempat, menyaksikan pemandangan yang memalukan itu. Mata Aditya membelalak. Wajahnya seketika memerah padam. Bukan karena marah, tapi karena malu yang teramat sangat. Ia merasa telanjang di hadapan semua orang. Dihina, direndahkan, dan karya yang ia anggap paling berharga dilempar begitu saja. "Dengar baik-baik," desis Anissa, menatap tajam ke mata Aditya. "Saya tidak mau lihat lagi kamu bermalas-malasan seperti ini. Kalau sampai saya temukan kamu membaca buku ini lagi di jam kerja, detik itu juga, kamu saya pecat. Paham kamu?"
Aditya hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Lidahnya keluh. Ia hanya mengangguk pelan. Pergi dari sini. Kembali bekerja, perintah Anissa. Anissa kemudian berbalik, jubah kerjanya berkibar, dan melangkah pergi dengan angkuh. Rian memberinya senyuman sinis terakhir sebelum bergegas mengikuti bosnya. Setelah keduanya hilang di tikungan koridor, Aditya tetap diam terpaku selama beberapa detik. Terdengar bisik-bisik dari karyawan yang melihat kejadian itu. Dengan tangan sedikit gemetar, Aditya berjongkok. Ia memungut bukunya yang tergeletak di lantai. Ia membersihkan sampulnya dengan lembut, seolah membersihkan luka, lalu memeluknya erat ke dadanya sebelum akhirnya bergegas pergi, menahan rasa perih di hatinya. Anissa melangkah cepat kembali ke ruangannya. Suara hak sepatunya terdengar tegas, namun ada ritme kemarahan yang belum sepenuhnya padam. Rian berjalan di belakangnya, masih dengan ekspresi puas. Begitu pintu ruang CEO yang mewah itu tertutup, Anissa langsung menuju jendela kaca raksasa, memandangi gemerlap Jakarta di bawah sana, namun pikirannya tidak di sana. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang akibat luapan emosi tadi. Sejujurnya, ada sedikit rasa tidak nyaman menjalar di hatinya. Ia bukan orang yang suka berteriak-teriak di depan umum. Tindakannya tadi impulsif, didorong oleh tekanan pekerjaan yang menghimpitnya. Ia benci terlihat lemah, dan baginya, kehilangan kendali seperti tadi adalah sebuah bentuk kelemahan. Tindakan ibu tadi sudah sangat tepat. Rian kembali bersuara, memecah keheningan. Karyawan rendahan seperti itu memang harus diberi ketegasan. Jika dibiarkan, mereka akan semakin menginjak kepala. Anissa tidak langsung merespon. Pikirannya melayang kembali ke pantry. Ke cara Aditya menunduk, ke wajahnya yang memerah menahan malu. Dan ke sampul buku itu. Sesaat sebelum ia membantingnya, matanya sempat menangkap sepersekian detik judul di sampul buku berwarna gelap itu. Judulnya bukan novel picisan seperti yang ia tuduhkan. Ia samar-samar mengingat kata-kata yang tercetak di sana. Sesuatu seperti analisis, audit, forensik. Anissa mengernyitkan dahi. Itu judul buku yang sangat spesifik, sangat teknis. Bukan bacaan santai seorang office boy. Mengapa seorang pramukantor membaca buku tentang audit forensik? Sebuah kebetulan yang aneh, mengingat masalah yang sedang ia hadapi di perusahaan. Bu Anissa, panggil Rian lagi, melihat bosnya hanya diam melamun. Anissa tersentak. Ia menggelengkan kepalanya pelan, mengusir pikiran aneh itu. Ah, sudahlah, katanya, suaranya kembali dingin dan profesional. Itu tidak penting. Mau dia baca buku apapun, dia tetap melanggar aturan. Tentu saja, Bu, Rian langsung mengiyakan. Omong-omong soal audit, Bu, saya baru dapat kabar dari tim keuangan. Sepertinya ada masalah lagi di laporan vendor Sinar Jaya. Angkanya tidak cocok dengan laporan kuartal 3. Perhatian Anissa langsung teralihkan. Sinar Jaya adalah salah satu vendor terbesar mereka. Apa maksudmu tidak cocok? Bukankah laporan itu sudah kamu periksa? Tanyanya tajam. Sudah, Bu. Tapi sepertinya ada. Anissa mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Rian. Rasa bersalah sesaatnya pada Aditya langsung lenyap, terkubur oleh tumpukan masalah yang jauh lebih mendesak. Ia kembali menjadi si Ratu S. Jangan beri saya alasan. Kumpulkan tim keuangan sekarang. Saya mau rapat 15 menit lagi. Rian mengangguk patuh dan segera keluar ruangan. Anissa kembali menatap keluar jendela. Pikirannya sudah fokus pada vendor Sinar Jaya, pada angka-angka, dan pada investor. Bayangan Aditya yang memungut bukunya di lantai pantry telah sepenuhnya terhapus dari benaknya. Untuk saat ini, senja mulai temaram di ibu kota. Gemerlap lampu gedung-gedung tinggi mulai menggantikan cahaya matahari. Bagi para eksekutif di Nusantara Tower, jam pulang berarti menaiki mobil mewah mereka, menembus kemacetan Jakarta menuju apartemen atau rumah yang nyaman. Tapi tidak bagi Aditya. Ia melangkah keluar dari lobi megah itu dengan langkah yang sedikit tertahan, rasa perih di hatinya akibat kejadian di pantry tadi masih terasa. Ia berjalan kaki menuju halte bus terdekat, berdesakan dengan ribuan pekerja lain, wajahnya kembali tenggelam dalam kerumunan.
Perjalanannya berakhir di sebuah gang sempit di daerah Karet, tidak jauh dari kawasan elit perkantoran, namun serasa berada di dunia yang berbeda. Udara di sini lebih pengap, riuh oleh suara anak-anak bermain dan pedagang kaki lima. Aditya masuk ke sebuah rumah kos sederhana, dan menaiki tangga menuju kamarnya di lantai 2. Pintu kayu itu berderit pelan saat dibuka. Kamarnya sempit, mungkin tak lebih dari 3 kali 3 meter. Hanya ada satu kasur lantai tipis, lemari plastik kecil, dan sebuah meja belajar lipat. Tidak ada pendingin udara, hanya kipas angin kecil yang berputar lesu. Namun, yang membuat kamar itu istimewa adalah isinya. Di satu sisi dinding, rak-rak kayu sederhana yang ia buat sendiri penuh sesak dengan buku-buku. Buku-buku akuntansi, manajemen keuangan, hukum bisnis, dan tentu saja, beberapa buku tebal tentang audit forensik. Inilah rahasia Aditya yang sebenarnya. Ia meletakkan tasnya, dengan hati-hati mengeluarkan buku, analisis audit forensik tingkat lanjut, yang tadi dibanting Anissa. Ia mengelus sampulnya, merapikan sedikit sudut yang terlipat. Disinilah Aditya menanggalkan seragam office boy-nya, dan berganti menjadi dirinya yang sesungguhnya. Aditya adalah mahasiswa tingkat akhir kelas malam di salah satu universitas ekonomi terbaik di Jakarta. Ia bukan mahasiswa biasa. Ia adalah penerima beasiswa penuh, karena otaknya yang cemerlang. Ia selalu menjadi yang terbaik di kelasnya. Pekerjaan sebagai office boy di Nusantara Tower ia ambil bukan karena ia malas atau tidak punya pilihan lain. Ia membutuhkannya. Gaji pekerjaan siang hari itu ia gunakan untuk membiayai pengobatan ibunya yang sakit keras di kampung. Sementara beasiswanya hanya menanggung biaya kuliah. Ia rela menelan harga diri, rela menyembunyikan identitasnya, demi mengirim uang ke desa. Malam itu, rasa perih akibat hinaan Anissa tadi masih membekas. Namun, Aditya tidak punya waktu untuk meratap. Ia membuka bukunya di bawah cahaya lampu belajar yang temaram. Ia harus belajar. Ia harus lulus. Ia harus sukses. Tekad di matanya jauh lebih terang daripada lampu di kamarnya. Malam semakin larut di Nusantara Tower. Di saat sebagian besar karyawan sudah beranjak pulang, lampu di ruang rapat utama lantai 35 justru masih menyala terang. Anissa memijat pangkal hidungnya. Wajahnya pucat karena lelah, namun matanya menyorot tajam. Di hadapannya, Rian dan 2 orang dari tim auditor internal duduk tegang. Layar proyektor besar di depan mereka menampilkan barisan angka dan tabel-tabel yang rumit. Ini adalah data yang lebih dalam dari vendor Sinarjaya, masalah yang tadi pagi disinggung oleh Rian. Apa yang awalnya tampak seperti kesalahan kecil, kini menganga lebar bagaikan luka busuk. Jadi, apa kesimpulan kalian setelah seharian memeriksa? Suara Anissa terdengar serak, menahan emosi yang siap meledak. Salah satu auditor, pria berkacamata tebal, berdeham gugup. Begini, Bu, setelah kami telusuri berulang kali, ini sepertinya hanya kesalahan input data yang kompleks. Ada beberapa tagihan ganda yang lolos dari sistem otomatis kita. Rian buru-buru menimpali, mencoba menenangkan. Betul, Bu. Murni kesalahan teknis. Kami akan segera perbaiki laporannya dan kirimkan revisi terbaru kepada investor besok pagi. Anissa menatap mereka satu persatu. Wajahnya dingin tak berekspresi. Lalu ia tertawa sinis. Tawa yang kering dan tanpa humor. Kesalahan input data? Desisnya. Kesalahan input data yang jumlahnya puluhan miliar rupiah? Kalian pikir saya bodoh? Suasana ruangan langsung mendingin beberapa derajat. Ini bukan kesalahan. Ini pola. Anissa berdiri, tangannya menunjuk tajam ke layar. Lihat polanya. Ini terjadi di akhir kuartal 3, dan terulang lagi di kuartal 4. Selalu dari vendor yang sama, tapi dialihkan ke kode-kode proyek yang berbeda-beda. Ini disengaja. Ini penggelapan dana. Rian dan tim auditornya terdiam. Tapi, Bu, sang auditor mencoba membela diri. Kami sudah periksa alur kasnya. Semua terlihat normal. Tanda tangannya lengkap. Prosedurnya sudah sesuai. Tidak ada yang mencurigakan. Justru itu masalahnya, bentak Anissa. Amarahnya kini tak tertahan lagi. Semuanya terlalu normal. Terlalu rapi. Ini pekerjaan orang dalam yang sangat paham seluk-beluk sistem kita.
Sangat paham cara menutupi jejaknya. Kedua auditor itu menunduk. Mereka buntu. Mereka tidak tahu harus mencari kemana lagi. Kecurigaan Anissa terbukti benar. Ada pengkhianat di dalam perusahaannya, dan tim ahlinya sendiri tidak mampu menemukannya. Anissa merasa putus asa. Investor memberinya waktu 1 minggu. Waktu terus berjalan. Ia merasa dikhianati dan dijebak dari dalam. Keluar, perintahnya dengan suara pelan namun mematikan. Kalian semua keluar. Saya mau berpikir sendiri. Rian dan timnya buru-buru membereskan laptop mereka dan pergi dari ruangan itu, meninggalkan Anissa sendirian. Anissa terduduk lemas di kursinya. Ruangan mewah itu terasa hampa dan dingin. Ia sendirian dalam krisis terbesar dalam karirnya. Ia butuh keajaiban, dan ia butuh segera. Larut malam. Nusantara Tower kini lengang. Hanya lampu-lampu temaram di koridor yang menyala, dan suara mesin pendingin ruangan yang mendengung pelan. Di lantai 35, Anissa telah lama pulang dengan membawa kekecewaan dan rasa putus asa. Ruang rapat utama yang tadi tegang, kini gelap dan kosong. Beberapa saat kemudian, pintu ruangan itu terbuka pelan. Aditya masuk, mendorong troli pembersihnya. Ini adalah bagian dari giliran kerjanya. Membersihkan ruang-ruang rapat eksekutif setelah semua orang pulang. Ia menyalakan lampu layanan, cahaya kuning redup menerangi ruangan. Sisa-sisa rapat yang kacau masih terlihat jelas. Cangkir-cangkir kopi yang sudah dingin, kertas-kertas tisu yang diremas, dan papan tulis putih raksasa yang masih penuh dengan coretan. Aditya menghela napas. Ia mulai bekerja. Mengambil cangkir, mengelap tumpahan kopi di meja kayu yang mahal, merapikan kursi-kursi. Pekerjaan terakhirnya adalah membersihkan papan tulis itu, menghapus semua jejak rapat yang frustrasi tadi. Ia mengambil penghapus dan kain lap, lalu melangkah mendekati papan tulis itu. Ia sudah siap menyapukan penghapus, namun matanya terhenti. Papan itu penuh dengan angka, diagram alur kas, dan nama-nama vendor. Di bagian tengah, ditulis dengan spidol merah dan dilingkari besar-besar, vendor Sinar Jaya. Di bawahnya ada kolom-kolom bertuliskan, kuartal 3, dan kuartal 4, dengan barisan kode proyek dan angka-angka nominal rupiah yang fantastis. Awalnya, itu hanya coretan acak bagi Aditya. Tapi semakin lama ia memandangnya, otaknya yang cemerlang mulai bekerja. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah masalah. Ini adalah teka-teki. Apa yang ia lihat di papan tulis itu adalah persis seperti studi kasus yang sedang ia pelajari di buku, analisis audit forensiknya. Matanya yang terlatih mulai memindai data itu. Tim auditor Anissa telah memeriksa ini dan tidak menemukan apa-apa. Mereka bilang prosedurnya normal. Tapi Aditya melihat sesuatu yang lain. Prosedurnya normal, gumamnya pelan pada dirinya sendiri, tapi waktunya tidak normal. Ia melihat sebuah pola yang ganjil. Ada beberapa tagihan dengan nilai besar dari Sinar Jaya, yang semuanya dimasukkan di hari-hari terakhir sebelum penutupan buku kuartal 3. Dan pola yang sama persis terulang di kuartal 4. Tagihannya terlihat sah karena dialokasikan ke kode proyek yang berbeda. Tapi jumlahnya, beberapa angka terlihat identik. Aditya meletakkan penghapusnya. Ia mendekatkan wajahnya ke papan tulis. Jarinya menelusuri 2 alur transaksi yang berbeda. 1 di kuartal 3, 1 di kuartal 4. Vendor yang sama. Jumlah yang nyaris sama. Tapi kode proyeknya beda. Ini bukan 2 proyek berbeda, bisiknya dalam hati. Ini tagihan ganda. Mereka menagih 2 kali untuk pekerjaan yang sama, tapi menyembunyikannya di pos anggaran proyek yang berbeda. Tim auditor pasti hanya memeriksa kesesuaian tagihan dengan 1 kode proyek saja. Mereka tidak melakukan pemeriksaan silang antar proyek di kuartal yang berbeda. Aditya mundur selangkah. Jantungnya berdebar. Ia baru saja menemukan apa yang para auditor mahal itu lewatkan. Ia menemukan celah di mana puluhan miliar rupiah itu menguap. Ini adalah penipuan yang sangat canggih dan rapi. Jantung Aditya berdebar kencang. Ia menatap papan tulis itu, menatap temuannya. Ia tahu ini adalah jawabannya. Ini adalah kunci untuk menyelamatkan perusahaan. Tapi, apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya seorang office boy. Siapa yang akan mendengarkannya?
Ia teringat wajah murka Anissa pagi tadi. Hinaan Rian. Ia teringat bukunya yang dibanting ke lantai. Jika ia bicara, ia pasti akan dituduh mengada-ada, atau lebih buruk lagi, mungkin ia akan dituduh sebagai bagian dari komplotan itu. Tangannya yang memegang penghapus terasa berat. Ia tidak bisa menghapusnya. Menghapus ini terasa seperti ikut serta dalam kejahatan. Dengan tangan gemetar, Aditya mengambil spidol biru dari nampan papan tulis. Ia ragu sejenak. Namun, nuraninya sebagai seorang calon akuntan yang jujur berteriak. Di sudut paling bawah papan tulis, dengan tulisan tangan yang rapi namun tergesa, ia menulis sebuah catatan kecil, cek ulang info Sinarjaya. Polanya tidak wajar. Ada tagihan ganda yang disebar di kuartal 3/4. Jangan periksa per proyek. Bandingkan data mentah kedua kuartal. Selesai menulis, ia mundur selangkah. Ia menatap tulisannya di papan tulis milik CEO. Kepanikan tiba-tiba menjalari dirinya. Apa yang aku lakukan? Desisnya. Ini gila. Ini adalah kelancangan yang tidak termaafkan. Jika ada yang melihat ini besok pagi, ia tamat. CCTV pasti merekamnya. Dengan gerakan cepat, ia meraih penghapus dan sret, sret, sret. Ia menghapus catatan kecilnya itu dengan brutal, sampai tidak ada jejak tinta biru yang tersisa. Napasnya terengah-engah. Ia menyandarkan dahinya yang berkeringat ke permukaan papan tulis yang dingin. Bodoh, bodoh, bodoh. Ia kembali ke troli pembersihnya, siap untuk melupakan semua ini. Ia akan membersihkan ruangan dan pulang. Ini bukan urusannya. Tapi ia tidak bisa. Langkahnya terhenti. Bayangan ibunya di kampung yang butuh biaya berobat terlintas. Jika perusahaan ini bangkrut, ia akan kehilangan pekerjaan. Ibunya? Tidak, gumamnya. Ia harus memberitahu Anissa. Tapi bagaimana? Matanya tertuju pada tas ransel usangnya yang ia letakkan di dekat troli. Ia membukanya, mengambil buku kuliahnya. Dari dalam buku itu, ia mengambil selembar kertas catatan tempel berwarna kuning. Ia kembali mengambil spidol, kali ini spidol hitam, dan menuliskan pesan yang sama di kertas kecil itu. Ia sengaja mengubah sedikit gaya tulisannya, agar tidak mudah dikenali. Ia tidak menandatanganinya. Hanya sebuah pesan anonim. Kini, masalah berikutnya, bagaimana cara menyampaikannya? Ia tahu, setelah ini, ia harus membersihkan ruang kerja Anissa. Jantungnya kembali berdebar. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Setelah selesai dengan ruang rapat, ia mendorong trolinya menyusuri koridor yang sepi. Ia tiba di depan pintu kayu besar ruang kerja Anissa. Ia memasukkan kunci master, dan pintu terbuka tanpa suara. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya remang-remang lampu kota dari jendela raksasa. Hening. Aditya masuk, mengosongkan tempat sampah di bawah meja. Lalu, ia bergerak ke meja kerja Anissa yang besar dan rapi. Disinilah, si Ratu S, berkuasa. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengambil kertas catatan kuning itu. Ia ragu sepersekian detik. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Ia menarik napas dalam tulis. Dan ia menempelkan catatan kecil itu. Tepat di tengah-tengah layar laptop mahal milik Anissa yang tertutup. Tempat yang tidak mungkin terlewatkan saat Anissa membukanya besok pagi. Aditya tidak berlama-lama. Ia segera keluar dari ruangan itu, mengunci pintu, dan bergegas mendorong trolinya. Ia menghilang ke dalam lift service, seolah hantu malam. Ia tidak tahu bahwa catatan kecil itu baru saja mengubah takdir semua orang di gedung itu. Pagi datang terlalu cepat bagi Anissa. Dengan mata yang sedikit sembab karena kurang tidur, ia melangkah masuk ke kantornya. Pikirannya masih buntu. Ia sudah memutar otak semalaman, menghubungi beberapa kontak penting, namun tidak ada jalan keluar yang terlihat. Ia duduk di kursi kebesarannya, merasa lelah, dan bersiap untuk memulai hari yang ia yakini akan sama buruknya dengan hari kemarin. Ia menghela napas, lalu tangannya terulur untuk membuka laptop kerjanya. Tapi, gerakannya terhenti. Sesuatu menempel di sana. Sebuah kertas catatan tempel berwarna kuning. Kening Anissa langsung berkerut. Siapa yang berani-beraninya menempelkan catatan di laptop pribadinya? Ruangan ini area terlarang.
Ia mengambil kertas itu dengan kesal, siap meremas dan membuangnya. Tapi matanya sempat membaca tulisan tangan di atasnya. Cek ulang info Sinar Jaya. Polanya tidak wajar. Ada tagihan ganda yang disebar di kuartal 3/4. Jangan periksa per proyek. Bandingkan data mentah kedua kuartal. Anissa terdiam. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Data mentah, gumamnya. Semalam, tim auditornya hanya menyajikan laporan yang sudah diolah. Mereka bilang sudah memeriksa alur kas. Tapi catatan ini menyuruhnya melakukan sesuatu yang berbeda. Rasa kesalnya berubah menjadi skeptis. Ini pasti kerjaan salah satu auditornya yang terlalu takut untuk bicara langsung padanya. Atau mungkin ini jebakan dari Rian? Tidak, Rian tidak akan sebodoh ini. Ia menatap kertas kuning kecil di tangannya. Sebuah pesan anonim. Ini konyol. Tapi di saat yang sama, ia sudah kehabisan pilihan. Ia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada salahnya mencoba. Desisnya, ia menekan tombol interkom di mejanya. Rian, panggilnya, suaranya terdengar datar. Bawa ke ruangan saya semua data mentah tagihan dari Sinar Jaya untuk kuartal 3 dan 4. Saya tidak mau laporan ringkasan. Saya mau setiap baris transaksi yang masuk ke sistem. Sekarang. 15 menit kemudian, Rian masuk dengan membawa sebuah hard disk eksternal, wajahnya sedikit bingung. Ini datanya, Bu. Tapi ini filenya sangat besar dan berantakan. Tim kami belum. Tinggalkan saja, potong Anissa. Setelah Rian keluar, Anissa mengunci pintu ruangannya dari dalam. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia menancapkan hard disk itu. Ribuan baris data memenuhi layar komputernya. Ia mulai bekerja, mengikuti instruksi dari catatan misterius itu. Ia membuka dua jendela berdampingan, data mentah kuartal 3 dan data mentah kuartal 4. Ia mulai membandingkan. 1 jam berlalu. Matanya perih menatap angka-angka. Belum ada yang aneh. Semua terlihat normal. Ia hampir menyerah. Namun, ia teringat kata, pola. Ia mulai menyortir data bukan berdasarkan tanggal, tapi berdasarkan jumlah nominal. Dan saat itulah, ia menemukannya. Matanya membelalak. Bingo, desisnya pelan. Di data kuartal 3, ada tagihan 7.250.000.000 rupiah untuk proyek renovasi lobi. Dan di data kuartal 4, ada tagihan 7.250.000.000 rupiah lagi, jumlah yang persis sama, namun untuk kode proyek pengembangan sistem IT. Ia memeriksa lagi. Tagihan 5 miliar. Muncul di kedua kuartal dengan kode proyek berbeda. 3 miliar. Muncul lagi. Ini bukan kesalahan. Ini adalah pencurian yang direncanakan dengan sempurna, disembunyikan di depan mata semua orang. Catatan kecil itu benar. Seseorang telah membocorkan rahasia ini padanya. Napas Anissa tercekat. Rasa putus asanya lenyap, digantikan oleh gelombang adrenalin yang dingin. Ia kini tahu di mana letak kebocorannya. Tapi pertanyaan yang lebih besar muncul di benaknya. Siapa? Siapa analis jenius yang berani memberinya petunjuk ini? Pikiran Anissa berputar cepat. Ia kini memegang sepotong kebenaran. Ia tahu bagaimana penipuan itu bekerja, tapi ia tidak tahu siapa pelakunya, dan ia tidak tahu siapa yang memberinya petunjuk ini. Apakah si pemberi pesan adalah teman yang takut, atau musuh yang sedang bermain catur dengannya? Ia harus tahu. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Anissa kembali menekan interkom, kali ini menghubungkannya langsung ke kepala keamanan gedung. Saya mau rekaman CCTV dari koridor lantai 35 dan di dalam ruangan saya, tadi malam. Mulai dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi ini. Kirimkan tautan rekamannya ke komputer saya. Segera. Dan ini rahasia. Perintah seorang CEO adalah mutlak. Dalam 5 menit, tautan itu masuk ke surelnya. Anissa membuka rekaman itu, matanya terpaku ke layar. Ia mempercepat tayangan. Ia melihat dirinya sendiri meninggalkan kantor dengan wajah lelah. Ia melihat Rian dan tim auditornya keluar dari ruang rapat. Lalu, koridor itu kosong selama hampir 2 jam. Kemudian, sekitar pukul 1 dini hari, pintu lift servis terbuka. Seorang petugas kebersihan keluar,
diikuti oleh Aditya yang mendorong troli pembersihnya. Aditya? Gumam Anissa. Tentu saja, office boy memang bekerja sampai larut untuk membersihkan ruangan eksekutif. Ia melihat Aditya membersihkan koridor, lalu masuk ke ruang rapat utama. Ia mempercepat lagi. Aditya keluar, lalu mendorong trolinya ke pintu kantor Anissa. Jantung Anissa mulai berdebar. Ia segera mengganti tayangan. Ia kini melihat rekaman dari kamera tersembunyi di dalam ruangannya sendiri. Pintu terbuka. Aditya masuk mendorong troli. Anissa memperhatikan setiap gerak-gerik Aditya. Awalnya semua normal. Ia mengosongkan tempat sampah di bawah meja Anissa. Ia mengelap meja kopi. Semuanya standar prosedur kebersihan. Lalu, Aditya bergerak ke meja kerja utama. Ke meja Anissa. Ia berhenti. Ia hanya berdiri diam di sana selama beberapa detik, seolah sedang berpikir. Lalu, ia menoleh ke pintu, memastikan tidak ada siapa-siapa. Anissa menahan napas. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Aditya, si office boy, merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan secarik kertas kuning. Tangannya tampak sedikit gemetar. Ia ragu sesaat, lalu dengan gerakan cepat, ia menempelkan kertas itu tepat di atas laptop Anissa. Setelah itu, ia bergegas menyelesaikan pekerjaannya dan keluar dari ruangan. Anissa terperangah. Ia memundurkan rekaman itu. Ia memutarnya lagi. Dan lagi. Aditya. Bukan Rian. Bukan auditornya. Tapi si office boy yang ia permalukan kemarin. Tiba-tiba, ingatannya melesat kembali ke kejadian di pantry. Wajah Aditya yang memerah. Dan buku yang ia banting ke lantai. Analisis. Audit forensik. Gumam Anissa, kata-kata itu kini terngiang jelas di kepalanya. Anissa menutup laptopnya dengan pelan. Tangannya gemetar. Jadi, buku itu nyata. Bocah itu, pemuda itu, dia bukan sedang membaca novel. Dia sedang mempelajari subjek yang sama persis dengan masalah yang sedang dihadapi perusahaannya. Dan rupanya, ia jauh lebih pintar daripada seluruh tim auditor mahal yang ia bayar. Rasa malu yang jauh lebih dalam daripada yang ia rasakan kemarin pagi menjalari dirinya. Ia telah menghina satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkannya. Anissa duduk terdiam di kursinya selama beberapa menit. Rekaman CCTV itu masih berputar tanpa suara di layar laptopnya. Bayangan Aditya yang menempelkan catatan itu terus berulang. Perasaannya campur aduk. Malu, kagum, dan sebuah harapan baru yang aneh. Ia menarik napas panjang, menenangkan dirinya. Ia harus bicara dengan pemuda itu. Ia menekan tombol intercom, menghubungkannya ke resepsionis di lobi lantai 35. Tolong panggilkan Aditya, office boy yang bertugas di lantai ini, ke ruangan saya. Sekarang. Perintahnya terdengar tenang, namun tegas. Di luar, Aditya yang sedang mengelap kaca di dekat area resepsionis, mendengar namanya dipanggil. Jantungnya serasa copot. Resepsionis itu menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan bingung. Mas Aditya, dipanggil Bu Anissa ke ruangannya. Dunia Aditya seakan runtuh. Ini dia. Tamat sudah. Pasti karena catatan itu. Ia ketahuan. Ia akan dipecat. Bagaimana dengan ibunya? Bagaimana dengan kuliahnya? Dengan langkah yang terasa 1000 kali lebih berat daripada troli pembersihnya, Aditya berjalan menyusuri koridor yang sama di mana ia dipermalukan kemarin. Setiap langkah terasa seperti sebuah hukuman. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tiba di depan pintu kayu besar itu. Ia mengetuk pelan. Masuk. Suara Anissa terdengar dari dalam. Aditya mendorong pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu terasa sangat dingin. Anissa duduk di balik meja besarnya, menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa ia baca. Tidak ada Rian. Hanya mereka berdua. Ibu memanggil saya? Tanya Aditya, suaranya bergetar. Ia sudah pasrah. Anissa tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Aditya, mempelajari pemuda yang berdiri di hadapannya dengan seragam office boy-nya yang sedikit kebesaran, yang kini tampak begitu gugup. Perlahan, Anissa mengangkat tangannya. Di antara jari-jarinya, terjepit selembar kertas catatan kuning. Kamu yang menulis ini? Tanyanya,
suaranya pelan, tidak ada nada marah. Aditya menelan ludah. Ia tidak bisa berbohong. Ia hanya bisa mengangguk pelan, matanya menatap lantai, siap menerima vonis pemecatan. Keheningan menyelimuti ruangan. Aditya menunggu bentakan. Tapi yang terjadi selanjutnya di luar dugaan. Anissa membuka laci mejanya. Ia mengeluarkan sesuatu. Sebuah buku bersampul gelap. Buku miliknya. Buku, analisis audit forensik tingkat lanjut. Anissa pasti menyuruh seseorang mengambilnya dari pantry setelah insiden kemarin. Anissa meletakkan buku itu dengan pelan di atas meja mahalnya. "Maafkan saya," ucap Anissa. Suaranya tulus. Aditya mendongak, kaget. "Maafkan saya," ulang Anissa, kini menatap lurus ke mata Aditya. "Saya telah menghinamu. Saya salah menilai kamu. Saya sangat terkesan." Aditya tertegun. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Saya sudah lihat rekamannya," lanjut Anissa, menunjuk laptopnya. "Dan saya sudah mengikuti petunjukmu. Kamu benar." Ia berhenti sejenak, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit. Pertanyaannya adalah, siapa kamu sebenarnya, Aditya? Kenapa seorang office boy membaca buku ini dan tahu lebih banyak dari tim auditor saya? Ini adalah momen kebenaran. Aditya menarik napas dalam-dalam. Rasa takutnya perlahan menguap, digantikan oleh kelegaan. Ia akhirnya menceritakan semuanya. Tentang kuliah malamnya, tentang beasiswanya, tentang ibunya yang sakit di kampung, dan tentang bagaimana ia mempelajari kasus-kasus seperti ini di bukunya. Anissa mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Aditya. Ia mendengarkan cerita tentang beasiswa, tentang ibu yang sakit, tentang mimpi menjadi seorang akuntan jujur. Si Ratu S. itu mendapati hatinya tersentuh. Di hadapannya bukan lagi sekadar office boy, tapi seorang pejuang yang tangguh, seorang pemuda cerdas yang rela menekan egonya demi keluarga. Rasa kagum yang tadinya hanya sebatas pada kecerdasannya, kini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang personal. "Aditya," kata Anissa setelah hening sejenak, suaranya kini terdengar lebih lembut, "kamu adalah orang yang jauh lebih berharga daripada yang ditunjukkan oleh seragamu." Ia kemudian kembali menatap layar laptopnya, di mana data-data penggelapan itu terpampang. Wajahnya kembali mengeras, tapi kali ini bukan amarah pada Aditya. "Saya butuh bantuanmu," kata Anissa tegas. "Catatanmu memberi saya petunjuk, tapi saya butuh bukti kuat untuk membawanya ke dewan direksi. Saya butuh tahu siapa dalangnya. Tim saya tidak bisa saya percaya lagi. Tapi saya percaya kamu." Aditya menatap mata Anissa. Ia melihat kesungguhan, tapi juga kerapuhan. CEO yang terkenal dingin itu ternyata sedang memikul beban yang sangat berat sendirian. Saya akan bantu, Bu," jawab Aditya mantap. Maka, dimulailah sebuah aliansi yang paling tak terduga di Nusantara Tower. Selama seminggu berikutnya, mereka bekerja dalam kerahasiaan penuh. Siang hari, Aditya tetaplah seorang office boy seperti biasa. Ia menyapu, mengelap meja, dan mengantar kopi. Ia bahkan masih harus berhadapan dengan Rian, yang sesekali masih melontarkan sindiran sinis padanya, tanpa tahu bahwa di malam hari, pemuda yang ia hina itu adalah rekan kerja utama sang CEO. Setiap malam, setelah kantor benar-benar sepi, Anissa akan menunggu di ruangannya. Aditya akan masuk, bukan lagi lewat pintu depan, tapi seringkali Anissa sendiri yang menunggunya di lobi parkir, membawanya naik dengan lift pribadi. Kadang, Anissa bahkan menjemput Aditya langsung di dekat kosnya dengan mobil mewahnya, membuat tetangga Aditya bertanya-tanya. Di dalam ruangan CEO yang megah, mereka berdua duduk berdampingan. Seragam office boy berganti dengan kemeja sederhana. Aroma kopi yang baru diseduh, kadang dibuatkan Anissa untuk Aditya, kadang sebaliknya, mengisi ruangan. Mereka membongkar ribuan data, menelusuri jejak digital, dan menghubungkan titik-titik yang terputus. Di sela-sela analisis data yang menegangkan, dinding di antara mereka mulai runtuh. Anissa tak lagi melihat Aditya sebagai bawahan, tapi sebagai rekan yang brilian. Aditya tak lagi melihat Anissa sebagai Ratu S, tapi sebagai wanita kuat yang sebenarnya kesepian di puncak. Mereka berbagi cerita. Aditya bercerita tentang mimpinya dan ibunya.
Anissa bercerita tentang tekanannya sebagai janda muda yang memimpin perusahaan, tentang bagaimana ia merindukan almarhum suaminya. Ada tawa kecil saat mereka menemukan kejanggalan lucu dalam data, ada saling tatap penuh pengertian saat mereka menemui jalan buntu. Sebuah jembatan emosional mulai terbangun, di atas tumpukan berkas keuangan yang rumit. Malam ke-6 dari operasi rahasia mereka. Ruangan Anissa sudah berubah menjadi pusat komando. Cangkir-cangkir kopi yang sudah kosong bertumpuk, dan papan tulis kaca di ruangan itu kini penuh dengan coretan alur data, hasil analisis Aditya. Mereka sudah tahu bagaimana uang itu dicuri, melalui tagihan ganda yang disamarkan dalam pos proyek berbeda. Kini, mereka butuh siapa dalangnya. Semua jejak digital di sistem keuangan sudah dibersihkan dengan sangat rapi, kata Aditya, matanya lelah namun otaknya bekerja tajam. Ia menatap layar. Siapapun ini, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu cara menutupi jejaknya di sistem akuntansi. Anissa menyandarkan punggungnya di kursi. Jadi kita buntu, desisnya, frustrasi. Belum tentu, jawab Aditya. Dia mungkin bisa membersihkan jejak di sistem keuangan. Tapi dia tidak mungkin membersihkan jejaknya di log server utama. Sistem itu mencatat setiap perintah yang diketik dari setiap komputer di kantor ini. Termasuk perintah untuk membuat kode proyek palsu itu. Mata Anissa berbinar. Itu dia. Akses log server, perintahnya pada dirinya sendiri. Menggunakan akses super administrator miliknya, Anissa masuk ke jantung sistem data perusahaan. Aditya berdiri di sampingnya, membacakan baris-baris kode yang harus dicari. Mereka mengetikkan kode proyek palsu, pengembangan sistem itu. Layar berkedip. Menampilkan data. Proyek dibuat pada. Aditya membaca, tanggal 10 April. 3 bulan sebelum rapat pengajuan proyek itu sendiri. Ini sudah direncanakan. Siapa yang membuatnya? Tanya Anissa, suaranya tegang. Aditya menunjuk satu baris di layar. ID pengguna, RAND NSY, dibuat dari terminal komputer di lantai 34 ruang manajer operasional. Keheningan melanda ruangan. Hanya terdengar suara dengungan pendingin udara. Rian? Bisik Anissa. Wajahnya pucat pasi. Rasanya seperti ditusuk dari belakang. Orang yang selama ini paling ia percayai, yang selalu ada di sampingnya, yang menjilat dan memujinya, adalah ular berbisa yang menggerogoti perusahaannya dari dalam. Tiba-tiba, semua kepingan teka-teki itu menyatu. Rianlah yang pertama kali melaporkan kejanggalan di vendor Sinarjaya. Mungkin ia panik dan ingin mencari kambing hitam. Rianlah yang terus-menerus mengalihkan perhatian Anissa. Rianlah yang paling bersemangat menghina Aditya di pantry. Dia sengaja membuatmu membenci saya, kata Aditya pelan, seolah membaca pikiran Anissa. Supaya tidak ada seorang pun yang kamu percaya selain dia. Anissa mengepalkan tangannya. Rasa pengkhianatan itu membakar amarahnya. Tapi ini bukan waktunya untuk emosi. Kita punya dia, Aditya. Kita punya buktinya, katanya dingin. Kita punya bukti dia membuat proyeknya, koreksi Aditya. Kita juga butuh bukti dia yang menyetujui pembayarannya. Mereka kembali bekerja. Dan benar saja. Semua pembayaran ganda ke Sinarjaya disetujui menggunakan akun digital Rian, yang dilakukan pada jam-jam di mana Anissa sedang sibuk rapat besar, rapat yang jadwalnya juga diatur oleh Rian. Semuanya lengkap, rapi, dan mematikan. Anissa mematikan layar. Ia menoleh ke Aditya, yang berdiri begitu dekat di sampingnya. Mereka baru saja memenangkan perang kecil. Kita berhasil, kata Anissa, suaranya sedikit bergetar. Aditya mengangguk, tersenyum tipis. Sekarang, kita siapkan presentasinya, Bu. Anissa menatap pemuda di sampingnya. Jangan panggil saya ibu, kalau kita sedang berdua seperti ini. Panggil Anissa. Hari penentuan itu tiba. Ruang rapat Dewan Direksi di lantai 36 penuh sesak. Para investor yang skeptis duduk dengan wajah kaku di satu sisi meja, sementara jajaran Dewan Direksi yang cemas duduk di sisi lain. Anissa duduk di kursi pimpinan di ujung meja, wajahnya tenang namun dingin seperti es. Di sampingnya, Rian tampak sibuk mengatur laptopnya, bersiap untuk presentasi. Baik,
Terima kasih atas kehadirannya. Anissa membuka rapat. Seperti yang kita tahu, kita menghadapi masalah serius dalam audit keuangan kita. Pak Rian, selaku manajer operasional yang juga memimpin tim investigasi internal, akan memaparkan temuannya. Rian berdiri dengan penuh percaya diri. Senyum palsunya mengembang. Ia merasa ini adalah panggungnya. Ia memulai presentasinya, menampilkan data-data rumit yang sudah ia manipulasi. Ia dengan lihai menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan sistem yang kompleks, dan dengan licik, ia mulai mengarahkan kesalahan itu pada salah satu manajer di divisi keuangan yang tidak hadir. Jadi, kesimpulannya, kata Rian, masalah ini murni kelalaian dari internal divisi keuangan. Saya merekomendasikan agar kita segera. Cukup, Pak Rian. Suara Anissa memotong presentasi Rian. Tajam dan jernih. Semua orang di ruangan itu menoleh ke Anissa. Rian tampak kaget. Maaf, Bu. Anissa berdiri. Ia menatap Rian dengan tatapan menusuk. Terima kasih atas laporan Anda. Sangat kreatif. Sindiran itu begitu halus namun menusuk. Tapi, sepertinya Anda melupakan beberapa detail penting. Anissa melanjutkan, selama seminggu terakhir, saya telah mempekerjakan seorang konsultan auditor eksternal khusus untuk meninjau kembali semua data mentah kita. Dan temuannya sangat berbeda dengan apa yang baru saja Anda sampaikan. Rian mulai terlihat gugup. Keringat tipis mulai muncul di dahinya. Auditor eksternal? Siapa, Bu? Ibu tidak memberitahu saya. Tentu saja tidak, jawab Anissa dingin. Sekarang, mari kita dengarkan analisis yang sebenarnya. Anissa mengangguk ke arah pintu. Sesuai aba-aba, pintu ruang rapat yang besar itu terbuka. Semua mata tertuju ke pintu. Dan yang melangkah masuk bukanlah seorang auditor tua berkacamata tebal. Yang masuk adalah Aditya. Ia tidak lagi memakai seragam abu-abu oranye. Hari ini, ia mengenakan setelan jas hitam yang pas di badannya, kemeja putih bersih, dan dasi biru tua. Ia tampak tajam, profesional, dan sangat tampan. Ia berjalan dengan langkah mantap, membawa laptopnya sendiri. Rian terbelalak. Wajahnya pucat pasi. Aditya, kamu? Apa-apaan ini? Dia kan cuma office boy, teriaknya, lupa diri. Dia adalah Aditya, kata Anissa dengan suara lantang, penuh wibawa. Analis forensik yang telah menemukan kebocoran di perusahaan ini. Silakan, Aditya. Aditya menancapkan laptopnya ke proyektor. Layar di belakang Rian langsung berganti, menampilkan log server yang ia temukan. Dengan suara yang tenang, lugas, dan penuh percaya diri, Aditya mulai membeberkan semuanya. Ia tunjukkan bukti pembuatan proyek fiktif. Ia tunjukkan alur transaksi tagihan ganda. Ia tunjukkan jejak digital persetujuan pembayaran yang dilakukan Rian pada jam-jam sibuk. Setiap kata, setiap angka yang ia ucapkan, adalah paku yang menancap di peti mati karir Rian. Rian terduduk lemas di kursinya, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa membantah. Setelah 15 menit, Aditya mengakhiri presentasinya. Ruangan itu hening. Para investor dan dewan direksi menatap Rian dengan penuh amarah dan rasa jijik. Keamanan, perintah Anissa. 2 petugas keamanan yang sudah siaga di luar pintu, langsung masuk dan mencengkeram lengan Rian. Rian tidak melawan. Ia sudah kalah telak. Saat Rian digiring keluar ruangan, Anissa menatap Aditya. Di tengah kekacauan itu, tatapan mereka bertemu. Anissa tersenyum, senyuman yang tulus, bangga, dan penuh kekaguman. Perusahaannya selamat. Dan ia tahu, ia berhutang segalanya pada pemuda yang berdiri gagah di depannya itu. Rapat dewan direksi hari itu berakhir dengan gempar. Para investor yang tadinya ingin menarik dana, kini justru berebut menjabat tangan Aditya, kagum pada pemuda jenius itu. Reputasi Anissa tidak hanya selamat, tapi meroket. Ia terbukti mampu membersihkan perusahaannya dari dalam. Tentu saja, perusahaan tidak tinggal diam. Hari itu juga, Anissa mengumumkan di depan seluruh dewan, bahwa Aditya diangkat menjadi kepala divisi audit internal yang baru dibentuk, melompati beberapa jenjang karir.
Ia juga diberikan fasilitas apartemen perusahaan dan bonus yang jumlahnya fantastis. Hal pertama yang Aditya lakukan setelah menerima bonus itu, ia langsung menelepon ibunya, mengatakan bahwa ia akan mengirimkan uang untuk biaya pengobatan terbaik di rumah sakit Jakarta. Beban terberat di pundaknya selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. 1 bulan berlalu. Nusantara Tower kini jauh lebih tenang. Di bawah pengawasan ketat Aditya, semua celah keuangan ditutup. Dan di bawah kepemimpinan Anissa, si Ratu S, yang dulu ditakuti itu, kini mulai lebih sering tersenyum. Ia memimpin dengan tegas, namun kini dengan hati. Hubungan kerja mereka yang intens di malam-malam menegangkan itu tidak pudar. Justru sebaliknya. Kepercayaan itu telah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih dalam. Suatu sore, Anissa masuk ke ruangan baru Aditya. Aditya sedang tidak menganalisis data. Ia sedang membaca buku. Buku yang berbeda. "Buku apa lagi yang kamu baca?" tanya Anissa, suaranya kini terdengar hangat, jauh dari bentakan yang dulu ia lontarkan di pantry. Aditya mendongak dan tersenyum. Ia menutup buku itu. Judulnya, Merencanakan Masa Depan. "Hanya bacaan ringan," jawab Aditya. Ia kini jauh lebih percaya diri. Anissa berjalan mendekat, ia berdiri di samping meja Aditya, menatap pemuda yang telah mengubah hidupnya itu. "Aditya," katanya pelan, "perusahaan ini berhutang nyawa padamu. Tapi sepertinya aku juga." Aditya berdiri, kini mereka berhadapan. Jarak mereka dekat. "Anissa," balasnya, menggunakan nama itu dengan lembut. "Kita tim yang hebat dalam menganalisis masalah. Tapi ada satu hal yang tidak perlu kita analisis lagi." "Apa itu?" bisik Anissa. "Perasaan kita," jawab Aditya. "Aku tahu apa yang aku rasakan. Dan aku melihatnya juga di matamu, sejak malam kita menemukan jejak Rian." Anissa tidak membantah. Si Ratu S, itu akhirnya membiarkan hatinya terlihat. Ia tersenyum tulus. "Analisis diterima," katanya. Aditya tertawa pelan. Ia lalu mengulurkan tangannya, bukan untuk berjabat tangan, tapi untuk menggenggam jemari Anissa. Anissa menyambutnya. Kisah mereka, yang berawal dari sebuah hinaan di pantry, dari buku tebal yang dibanting ke lantai, kini telah menemukan babak barunya. Bukan lagi bab tentang krisis dan rahasia, tapi bab baru tentang kepercayaan, rasa hormat, dan cinta yang tulus. 2 insan yang berbeda kasta, kini berdiri setara, siap menulis masa depan mereka bersama.